Apa? Punya lagu buat bunda. Apa? Bebannya besar, lainnya kecil. Kalau mengeluh, disuruh sabar dulu. Guru. Guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Selamat datang di Suara Miring, suara-suara yang mungkin tidak akan didengar oleh beberapa orang atau kelompok tertentu, karena kalau sampai terdengar bisa-bisa. Begitu besar dan pentingnya peran guru bagi siswanya, dari guru sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, motivator, teladan, administrator, evaluator, inspirator, dan masih banyak yang lainnya. Namun, kita sebagai masyarakat, bahkan negara sekalipun, sudahkah memberikan apresiasi yang layak bagi kehidupan para guru? Berikut ini kita akan membahas mengenai mengapa kehidupan guru sebagai profesi cukup. Guru sering disebut juga dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena istilah tersebut, para guru dianggap tidak layak mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menyatakan bahwa menjadi guru merupakan pengabdian mulia, sehingga mereka tidak perlu mengejar keuntungan dunia. Padahal bukan soal sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini bicara tentang hak hidup seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang layak, sesuatu yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam dunia modern, ketika guru sudah menjadi profesi dan selainnya sama dengan profesi yang lain, para guru memiliki hak yang setara untuk hidup layak dan sejahtera. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Jika mau jujur, hanya guru-guru yang berstatus aparatur sipil negara dan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta dengan latar belakang siswa kelas sosial menengah atas yang dapat menikmati kesejahteraan yang mencukupi. Sementara lebih banyak guru yang harus berpasrah diri mendapatkan penghasilan yang kurang baik sehingga harus berjibaku melakukan pekerjaan lain untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya guru honorer di sekolah negeri yang tidak sejahtera, para guru yang bekerja di sekolah swasta pun merasakan pahitnya menjadi guru. Sistem penggajian bagi guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini sekolah swasta, memang penuh dengan problematik. Jika kita tilik pada Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 15 Ayat 3 disebutkan, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada akhirnya memang bukan berdasarkan pada upah minimum kerja yang berlaku, tetapi berdasar pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yang cenderung tidak berpihak pada guru. Jadi jangan heran jika ada guru yang hanya digaji sebesar Rp4.000 per jam dengan rincian gajinya sebesar Rp118.000 per bulan. Dengan gaji yang ngajakin bercanda, bersyukur harus tetap ditempa.
para guru terpaksa membungkam suara dari suara perut anggota para keluarga. Demi menjaga kemuliaan guru, mereka terpaksa diam. Sangat sedikit guru yang bersuara mengenai hak profesinya, atau hanya sekedar menanyakan gajinya yang tertunda ke pihak sekolah. Ya, tentu saja, ketika seorang guru mengeluhkan gajinya, pasti banyak suara-suara miring yang menyerangnya. Dari suara yang bernada dakwah, filsafat, renungan, atau bahkan cacian. Acap kali sekolah dengan 1000 alasannya akan memaksa para guru untuk memaklumi keadaan keuangan sekolah. Namun, pihak sekolah seakan tak tahu diri dan tak punya malu, akan tetap meminta para guru untuk melakukan tugasnya di sekolah. Dengan menutup bekas tangis ketika berdoa, dengan senyum manis kepada para siswa. Jika profesi-profesi lain bisa sangat bebas untuk menunjukkan ekspresinya, terutama hasil dari bekerjanya, berbeda dengan guru. Jika guru sudah bisa mencukupi kehidupannya, lalu mengupgrade hidupnya, pasti akan dipertanyakan dan dijadikan bahan gibah oleh masyarakat dan guru-guru lain di lingkungan sekolahnya. Belum lagi jika seorang guru memiliki side job di luar profesinya sebagai guru dengan niatan untuk mencukupi kehidupannya. Terkadang akan mengundang cibiran-cibiran seperti, Jadi guru kok masih kerja yang lain? Kurang ya gajinya sebagai guru. dari hal-hal seperti itu, akhirnya sebagian guru tidak bisa bergerak untuk mencari pendapatan yang lain. Dikala pendapatannya sebagai guru belum tercukupi, akhirnya mereka harus hidup apa adanya. Di saat kebutuhan menuntut hidup harusnya apa-apa ada. Pada zaman kuno, guru biasanya dipanggil dengan sebutan resi, untuk panggilan sebagai rasa hormat murid kepada gurunya. Bahkan para resi ini memiliki kedudukan yang istimewa. Misalnya, ada raja yang bertemu dengan gurunya, maka sang rajalah yang harus hormat, bahkan bersujud mencium kaki gurunya tersebut. Ambil saja literasi Mahabharata, bagaimana para Pandawa sangat menghormati gurunya, yaitu Resi Durna. Bahkan siap mati demi gurunya, walaupun beliau tidak berpihak kepada para Pandawa. Lalu kisah Raja Gajayana yang membuat bangunan suci untuk Resi Agastya yang tertulis pada Prasasti Dinoyo. Dan tentunya masih banyak lagi kisah-kisah lainnya. Kita bergeser ke zaman old. Pada masa kolonial, guru sering disebut juga dengan istilah Ndoro atau Ndoro Guru. Pada masa pergerakan, guru dipanggil dengan istilah Ki untuk laki-laki dan Nyi untuk guru perempuan yang sudah menikah. Sedangkan yang belum menikah dipanggil dengan sebutan Ni. Untuk tingkatan hormat, tak jauh beda dengan di zaman kuno walaupun sedikit berbeda cara mengekspresikan rasa hormat siswa kepada gurunya. Guru pada zaman old ini bebas menghukum dengan kekerasan. Dalam tanda kutip, kita tidak membenarkan kekerasan kepada anak. Jadi begini, jika ada murid yang melakukan sebuah kesalahan dan jika pun para murid ini melaporkan pada orang tuanya, malah akan dimarahi dan bahkan bisa dipukul kembali karena dirasa telah melakukan kesalahan dan tidak menghormati para gurunya. Walaupun guru bebas menghukum muridnya dan mendapatkan dukungan dari orang tua jika memang anaknya melakukan kesalahan, tapi penghasilannya sangat memprihatinkan. Dan disinilah awal mulanya guru dipandang sebelah mata. Sedangkan di zaman now, dengan segala perkembangan teknologi, kehidupan para guru sudah mulai perlahan-lahan membaik. Ya, walaupun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer. Para siswa pun juga punya ekspresi tersendiri untuk menghormati para gurunya. Misalnya pada Hari Guru Nasional, dengan rasa hormat dan kreativitasnya, siswa akan memberikan sebuah kejutan pada gurunya masing-masing. Namun di sisi lain, ada guru yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siswanya, bahkan orang tua siswa. Misalnya pada kisah guru yang baru ndulit pipi dengan kuas lukis saja bisa langsung terbunuh oleh siswanya. Atau orang tua yang menggeprok kepala sekolah di kaca meja gara-gara dipanggil untuk hadir dan harus menyaksikan anaknya membuat surat pernyataan tidak akan berbuat indisipliner. Memang sangat sulit berprofesi menjadi guru di zaman sekarang ketika guru memberikan tindakan terhadap sikap indisipliner siswa, baik secara verbal maupun fisik. Semua langsung bersuara, mengecam tindakan guru.
Entah itu Komnas HAM, KPAI, LSM, polisi, dan lain-lain. Namun ketika siswa membunuh gurunya, semua diam membisu. Ketika orang tua siswa menghajar guru anaknya, masihkah semua terdiam, mendiam? Mana suara Anda untuk menyelamatkan guru? Anda bisa sukses karena guru. Mana balasan Anda kepada guru? Lalu kemana para guru harus mencari perlindungan? Oh iya, saya lupa. Guru kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, aduh. Mungkin cukup di sini saja pembahasan kita mengenai mengapa kehidupan guru sebagai profesi cukup. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Terima kasih untuk yang telah menyimak sampai menit ini dan tidak perlu kalian harus setuju dengan apa yang telah dipaparkan. Karena kita adalah suara miring, suara-suara yang mungkin tidak akan didengar oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Karena kalau sampai terdengar bisa-bisa